Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Masuk ke pembahasan berikutnya daripada seri Imam Madhab. Kita masuk ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Madhab yang kita pakai sampai saat ini. Dan rata-rata dipakai sama para datuk-datuk kita. Wa qalu nadhama Allah bihi wa radhiyallahu anhu amin wa Syafi'i wa Ahmad al-Mutamanni'i. Daripada nadhamnya Imam Habibullah bin Ali al-Haddad menerangkan tentang Imam Syafi'i. Disalahkan oleh Habib Ahmad bin Jainal Habsi. Fa Syafi'i huwa Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdul Manaf. Imam Syafi'i itu nanti nasabnya. Imam Syafi'i ini bertemu nasabnya sama Rasulullah SAW di Abdul Manaf. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Hashim ini punya adik namanya Muttalib, dan Muttalib ini buyutnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini termasuk Bani Hashim, termasuk Quraisy. Wa huwa thalithu ajdadin Nabi SAW wa tasi' ajdadi. Abdul Manaf ini itu kakek ketiga Nabi Muhammad SAW dan kakek kesembilannya Imam Syafi'i. Berarti 3 di bawahnya Nabi Muhammad SAW. Hitungannya cucu nama Nabi. Zakara ulama annahu waladahu Hashim bin Abdul Manaf salasa marrat. Bahwa ibnu ammi Rasulullah SAW wa ibnu ammatihi. Wa kana mauliduhu fi biladil Gaza. Imam Syafi'i lahir di daerah Gaza, Palestina. Gaza, Palestina. Bil Asqalan atau fil Palestina. Wa qila bil Yaman, ada yang bilang lahirnya di Hadramaut, Yaman. Wa hamala ila Makkah. Kemudian dibawa ke Mekah. Umur 2 tahun kalau tidak salah. Jadi pada waktu itu lahir Imam Syafi'i di Gaza, di Palestina. Kemudian abahnya meninggal dunia umur 2 tahun. 2 tahun meninggal dunia. Ibunya bingung ini mau menaruh Imam Syafi'i, mau dibesarkan di mana. Sebagian ulama di Gaza berpendapat bahwa Hasan dibawa ke Mekah, di situ banyak ulama, di situ banyak orang ahli ilmu dan bisa hidup normalnya orang. Nikmatnya orang, normalnya orang, biar jadi. Wa huwa ibnu sanataini ba'da mauti abi. 2 tahun setelah wafatnya abahnya, dia umur 2 tahun, Imam Syafi'i dibawa ke Mekah. Wa nasa'a bil Hijazi aw bil Makkah. Hidup tumbuh di Mekah. Hafadzal Quran wa huwa ibnu sab'a sinin. Sudah hafal Al-Quran dari umur 7 tahun. Wa hafadzal Muwatta al-Malik. Kemudian beliau juga hafal kitab Muwatta'nya Imam Malik. Kitab Muwatta'nya Imam Malik itu tidak salah berapa jilid? 4 jilid. Tentang hadisnya Nabi Muhammad SAW. Wa fatahallahu alaihi ma lam yaftah ala ghairihi. Beliau ini dikasih foto sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang dikasih foto ke Imam Syafi'i. Hebatnya luar biasa. Wa afta wa huwa ibnu 15 sana. Sudah bisa berfatwa umurnya 15 tahun. 15 tahun sudah jadi mufti. Wa sannafa al-kitabahu al-qadimah bi Baghdad. Kemudian beliau ini ngarang kitabnya yang Imam Syafi'i ini punya 2 madhab, punya 2 pendapat. Namanya Gol Godim sama Gol Jadid. Ada pendapat Imam Syafi'i di Godim itu terdahulu. Ada yang di Jadid, yaitu yang baru. Yang Godim itu Imam Syafi'i ketika ada di Baghdad. Ketika beliau ada di Baghdad, beliau jadi ulama, beliau ngarang kitab. Itu pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang namanya pendapat Godim. Pendapat Godim. Di situ Imam Syafi'i ngarang kitab namanya kitab Risalah. Kitab Risalah. Kemudian dari Baghdad Imam Syafi'i pindah ke Mesir sampai meninggal dunia. Nah, di Mesir ini banyak karangan kitab Imam Syafi'i. Ada Al-Kabir, ada Al-Ghaz As-Saghir, ada Al-Wasit, ada dan lain sebagainya. Nah, perbedaan yang signifikan antara madhab Qadim dan madhab Jadid ini ada satu, di sholat maghrib. Sholat maghrib di Gol Qadim itu waktunya cuma 5 rakaat. Jadi hitungan waktunya itu seukuran 5 rakaat. Berapa 5 rakaat? Paling 3-4 menit, 5 menit. Itu waktu maghrib. Habis itu sudah masuk isya.
atau 5 kali sholat. Tidak ada 15 menit lah waktu maghrib. Tapi kalau di gol yang jadid, yang baru, itu Imam Syafi'i berpendapat bahwa sholat maghrib ya dari terbenamnya matahari sampai terbenamnya ufuk atau mega merah. Nah, itu waktunya kurang lebih 45 menit. 45 menit sampai 1 jam. Itu. Mau ikut yang mana? Monggo. Qadim boleh, jadid boleh. Tidak ada permasalahan yang terlalu mendetail, perbedaan antara qadim dan jadid. Karena masih sama-sama madhabnya satu, Imam Syafi'i. Nah. Kemudian walam yazal biha illa an tufiya yaumal jum'ah fi akhir yaumin min Rajab. Ya, Imam Syafi'i ini hidup dengan keilmuan sampai beliau meninggal dunia di hari Jumat di akhir Rajab. Wadafina ba'dal asr fi yaumihi, dan dikuburkan setelah asar di hari itu juga. Wa fi riwayatin tufiya lailatul Jum'ah ba'dal maghrib. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau meninggal malam Jumat setelah maghrib. Wadafana bil Qarafah as-Sughra, dikuburkan di daerah Qarafah as-Sughra wa qabruhu biha yuzar, dan kuburnya banyak diziarahi. Wa alaihi darabat qubbatul 'azimah, dan di kuburannya Imam Syafi'i itu dibangun kubah yang besar dulu. Nah, sekarang ini Mesir itu lebih mengunggulkan ulama-ulama sufi daripada ulama-ulama fuqaha. Jadi kalau di Mesir yang bagus-bagus kuburannya ulama-ulama sufi rata-rata. Yang Imam Syafi'i biasa-biasa wae. Biasa-biasa wae. Waruya at-Tayalisi fi musnadihi wal Baihaqi fi ma'rifah haditsun la tasubbu Quraisy fa inna 'alimaha yamla'ul arda ilman. Diriwayatkan oleh Imam Tayalis dalam musnadnya, Imam Baihaqi di kitab Ma'rifah, ada satu hadis yang menerangkan tentang Imam Syafi'i. Dari Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, jangan mencela orang-orang Quraisy. Jangan mencela orang-orang Quraisy. Karena orang alimnya orang Quraisy ini akan memenuhi ilmunya di muka bumi dengan ilmu. Nah, siapa yang dimaksud alim Quraisy ini adalah Imam Syafi'i. Qala Imam Ahmad wa ghairuhu hadzal alim wa huwa Syafi'i. Jadi maksud oleh yang kata Imam Ahmad bin Hanbal, yang dimaksud alimul Quraisy ini Imam Syafi'i. Wa qala Ahmad aidan balaghani annahu alaihi salam anna Allah yab'atsa li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ah rajulun yuqimu laha amra dinaha. Wa qala wa kana Umar bin Abdul Aziz ala ra'si mi'atil ula wa arju an yakuna Syafi'i ala ra'si mi'atil ukhra. Imam Ahmad bin Hanbal juga pernah mendapatkan riwayat bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, akan diutus di umat ini setiap 100 tahun sekali itu seorang mujaddid, pembaharu agama, seorang mujaddid, mufti yang istilahnya pemahaman agamanya sangat luar biasa, sangat menontok dan jadi rujukan umat. 100 tahun pertama setelah masanya Rasulullah SAW wafat itu adalah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal berharap bahwa 100 tahun kedua itu jatuh kepada Imam Syafi'i. Nah, sekarang siapa? Nah, sekarang itu diterangkan sama kitabnya Kiai Maimun Zubair. Untuk zaman ini itu tidak luput dari 3 orang ini. 3 orang ini, satu ulama di Suriah sudah meninggal dunia. Kemudian Said Muhammad bin Alwi al-Maliki. Said Muhammad ini sampai hari ini karangan kitabnya banyak yang belum dicetak, karena hidupnya buat ngarang kitab. Kemudian yang terakhir Habib Zain bin Ibrahim Al-Zamin yang masih hidup. Sampai bin Zain dapat julukan apa? Syafi'i Shaghir, Imam Syafi'i tapi versi kecilnya. Qala Imam Ahmad bin Hanbal, kana al-Imam Syafi'i kasyamsi lid dunya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i ini kayak matahari di dunia ini. Wal kal afiyah linnas, dan keselamatan untuk manusia. Fanadhara hal li hadaini min 'udwin aw al-khilaf. Coba ente lihat, ada enggak gantinya matahari sama keselamatan? Tidak ada. Kalau dunia ini tidak ada matahari, selesai tatanan kehidupan. Kalau dunia ini tidak ada keselamatan pun juga selesai tatanan kehidupan. Jadi satu unsur terpenting dalam perubahan zaman yang ada. Itu Imam Syafi'i.
Qala li ibnuhu Abdullah lamma qala ayyu rajulin syafi'i kana fa innahu asma'uka takthuru du'a lahu. Anaknya Imam Syafi'i namanya Abdullah ini pernah tanya sama Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i ini kayak apa tuh? Kok sampai Imam Ahmad bin Hanbal ini setiap harinya doakan Imam Syafi'i? Karena gurunya ya. Karena gurunya Syekh Utuhnya setiap hari, setiap habis sholat selalu doakan Imam Syafi'i. Sampai heran anaknya Imam Syafi'i ini Abdullah kok sering-sering doakan Imam Syafi'i. Waqala al-Ishaq bin Rahawai laqiyani Ahmad bin Hanbal faqala li ta'ala hatta urika rajulan lam tara aynaka mithlah fa arani Syafi'i. Ishaq bin Rahawai pernah berjumpa sama Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika berjumpa Imam Ahmad bin Hanbal dibilangi, sini kau tak tunjuki satu orang yang kau tidak mungkin nemu orang kayak ini orang sebelummu atau setelah. Katanya Imam Ahmad bin Hanbal kemudian ditunjukkan sosok Imam Syafi'i. Bagi Imam Ahmad bin Hanbal tidak ada orang yang istilahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan orang setelah Imam Syafi'i kayak Imam Syafi'i lagi. Selesai sudah di 1001. Tidak mungkin ada orang seperti Imam Syafi'i lagi setelah ini. Wakana Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala yaqul ma ahadun min ashabil hadisi hamlul mahbarah illa wa Syafi'i wa alaihi minnah. Ahmad bin Hanbal juga mengatakan bahwa tidak ada salah satu di antara ahli hadis yang membawa tinta mereka kecuali Imam Syafi'i punya andil atas hal tersebut. Tidak ada satu ahli hadis yang meriwayatkan hadis, yang menulis hadis, menyebarkan hadis kecuali Imam Syafi'i dapat pahalanya dan punya andil dalam hadis-hadis tersebut. Di Bukhari sebegitu tebelnya itu ada andil Imam Syafi'i. Atau kita hadis yang lain, Muslim dan lain sebagainya, itu semua ada andilnya Imam Syafi'i. Karena mereka semua ini Imam Muslim, Imam Bukhari, itu semua Abi Dawud dan lain sebagainya itu zamannya di bawah Imam Syafi'i. Jauh. Makanya kalau tanya Bukhari ini madhabnya apa? Syafi'i. Bukhari madhabnya Syafi'i. Kemudian qala al-Murwazi sami'tu Rabi' bin Sulaiman yaqulu misla dzalik. Ada yang ngomong juga seperti itu. Kemudian beliau juga berkata inna ashabar ra'yi kanu yahza'una bi ashabil hadis hatta 'allamahum Syafi'i wa aqama al-hujjah 'alaihim. Dulu kata Imam Ahmad bin Hanbal, orang-orang sahibul ra'yi di dalam fikih itu ada dua. Ada sahibul ra'yi, ada sahibul riwayah. Ada golongan-golongan di antara ulama fikih itu yang mengedepankan akal. Semua harus logis, semua harus ada jawaban secara logis. Itu Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah itu rata-rata jawaban fikihnya semua masuk dalam logis dan masuk di Al-Quran, hadis tidak melenceng ya, tidak melenceng dari itu semua, tapi jawabannya di logis pun juga bisa. Itu namanya fiqhur ra'i. Ada fiqhur riwayah. Ada yang fikih ini disampaikan secara riwayat. Siapa? Ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Imam Malik kan hadis. Senangnya kalau meriwayatkan tentang ilmu fikih, itu dijawabnya pakai hadis. Sangatnya nyambung. Imam Ahmad bin Hanbal juga gitu. Imam Syafi'i jam'un bainahuma, yang bisa mengumpulkan ra'yi sama riwayat. Di akal masuk, di hadis ada. Bukan di akal masuk, di hadis tidak ada, atau di hadis masuk, di akal tidak ada. Tapi di akal masuk, di hadis juga ada. Itu Imam Syafi'i. Makanya salah kita orang ini milih biasa baik-baik pilihan sebetulnya. Paling istilahnya paling ikhtiyar, hati-hatinya madhab itu madhabnya Imam Syafi'i. Kemudian jadi tadi orang-orang ahli ra'yi itu sering meremehkan orang-orang ahli hadis. Orang-orang fikih, orang-orang yang masuk logis itu suka memandang sebelah mata sama orang-orang yang suka sama hadis. Sampai akhirnya Imam Syafi'i itu bisa dudukkan mereka semua, dijadikan satu, dimasukkan antara ra'yi dan hadis, kemudian dikasih dalil, dikasih hujah. Perselisihan antara orang-orang yang masukkan semua ke logika sama orang-orang yang berdasarkan riwayat dan riwayat.
Itu dijadikan satu sama Imam Syafi'i, dikumpulkan, dikasih hujah dengan Imam Syafi'i. Kemudian qala al-Hilal bin Ala asy-Syafi'i fathun lil khalqil aqfal. Imam Syafi'i itu seperti kunci ilmu bagi umat manusia ini. Ada beberapa fan ilmu yang baru keluar setelah adanya Imam Syafi'i. Sebelum Imam Syafi'i tidak ada ilmu itu. Ilmu usul fikih, kemudian fikih dirayah. Imam Syafi'i itu bisa tahu kenapa sholat itu wajib dari hadis, kenapa sholat itu wajib dari Al-Quran, kenapa kok orang ini bisa ngomong sholat wajib, apa dalilnya? Dalil Al-Qurannya aja. Kenapa orang bisa ngomong membasuh telinga itu sunnah, dari mana? Itu bisa ngomong sunnah secara logis bi, secara Al-Quran bi, secara hadis bi. Itu Imam Syafi'i yang bisa nemukan itu semua. Sehingga orang ketika ditanya kenapa sebab hukum ini wajib, ada dasarnya secara Al-Quran dan ada dasarnya secara logis, secara ra'i. Itu Imam Syafi'i yang bisa mencahkan. Kemudian qala al-Muzani sami'tu Syafi'i rahimahullah yaqul law anna ad-dunya ulliqat taba'a fi as-suq amma ishtaraitaha bil-ghif lamma ara fiha min al-afat. Imam Syafi'i pernah bilang, kalau dunia ini dijual di pasar, kenikmatan dunia, apa yang ada di dunia itu dijual-jual di pasar, digantungkan di pasar, Anda mungkin beli dunia itu bahkan dengan satu cuil roti. Tak mau. Karena apa? Melihat orang itu yang terlalu terobsesi dengan dunia, akhirnya banyak afatnya, banyak keburukannya, banyak kejelekannya. Qala Rabi' bin Sulaiman sami'tu Syafi'i yaqul yahtaju talab al-ilmi illa thalathatil asya' tul al-umur wa wasi'at al-yad wa dzaka. Imam Syafi'i juga pernah bilang, orang yang menuntut ilmu, seorang thalibul ilm, seorang menuntut ilmu itu butuh sama 3 modal. Apa modalnya? Yang pertama tul al-umur, panjang umur. Jelas, kalau panjang umurnya dia sembari nuntut ilmu, manfaat hidupnya. Wasi'atul yad, orangnya dermawan, tidak bakhil. Ciri-ciri thalabul ilm itu orangnya dermawan, dermawan dari harta, dermawan dari ilmu, tidak pelit sama ilmu, tidak pelit sama harta. Wadzaka, dan cerdas. Pentingnya orang soal dari thalabul ilm ini harus cerdas. Tidak cerdas tidak bisa masuk-masuk, bongol tidak mungkin masuk-masuk. Mau dia jadi kayak apa? Mau sama siapa? Bongol tidak bisa masuk. Wa qala Abu Zur'ah sami'tu Ibnu Jaraz yaqul ra'aitu fi ma yara an-na'im ka'anna al-qiyamah qad qamat. Pernah diriwayatkan juga Ibnu Jaraz ini pernah mimpi seakan-akan kiamat ini sudah didirikan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah qad nazala lil fasl qada. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyelesaikan hisabnya bagi manusia dalam mimpi itu. Wa kana al-khalaiq qad hasyaru, dan orang-orang ini sudah kumpul di satu padang mahsyar. Wa kana munadiyan yunadi min budnanil arsy, dan ada satu suara yang menyeru dari bawah arsy, ala adkhulu aba abdillah wa aba abdillah wa aba abdillah al-jannah. Nah, ayo silahkan masuk ke dalam surga Abu Abdillah, Abu Abdillah, Abu Abdillah. Faqultu lil malak ila jambi. Kemudian saya tanya sama malaikat yang ada di samping saya dalam mimpi ya. Sama malaikat di samping saya. Man haula? Siapa ini Abu Abdillah pertama, Abu Abdillah kedua, Abu Abdillah ketiga yang dipersilahkan masuk surga dulu? Faqala Malik wa Sufyan wa Syafi'i. Dijawab sama malaikatnya, itu Imam Malik, kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Imam Syafi'i. Tiga-tiganya julukannya panggilannya Abu Abdillah. Nasya radhiyallahu anhu fi dhiqil aish. Imam Syafi'i ini hidup di dalam serba kekurangan, taban, orang enggak mampu. Jelas ya, yatim dari kecil soalnya. Fi hijri ummih, di kalau hijr itu sama bait beda. Bait itu ada kamar mandi, ada kamar, ada dapur dan lain sebagainya. Kalau hijr itu satu sekat. Di situ kamar mandi, di situ kamar, di situ dapur, jadi satu semua. Wa kana yajlisul ulama wa yaktubu ma yastafidu fil idhami wan nahwiha li ajzi an al-waraq hatta mala minha al-khabaya.
Ya ini suka duduk sama ulama dan nyatet apa yang didapat dari ulama itu di tulang-tulang, di daun-daun dan lain sebagainya. Bahkan di tangan, pakai ludah. Karena tidak mampu beli kertas, tidak punya duit buat beli kertas. Jadi ada tulang belulang di pinggir jalan, diambil buat nulis ilmu. Ada daun kering diambil buat nulis ilmu. Karena tidak mampu beli kertas. Sampai kamarnya itu isinya tumpuan-tumpuan kertas, kulit, balung dan lain sebagainya. Bahkan suatu waktu tidak mampu nulis pakai tangan, di ludah nulis pakai tangan. Sampai Imam Malik bilang, kok tadi ini utik-utik ada bang? Pakai nulis pakai tangan, pakai nulis utik tangan. Saya nulis apa yang kau omongkan Imam Malik? Bilang, saya tidak percaya sampai kau sebutkan apa yang saya omongkan. Dibaca. Dan bisa dibaca dan bisa diterangkan. Seperti apa yang diomongkan sama Imam Malik. Saking haibahnya sama ilmu ini luar biasa. Senangnya sama ilmu luar biasa. Wa tafaqqah 'ala al-Muslim bin Khalad Az-Zanji. Beliau ini belajar fiqih, tentang ilmu fikih sama Imam Muslim bin Khalad Az-Zanji. Summa qadima ila Madinah falazima al-Imam Malik. Kemudian beliau pindah ke Madinah belajar sama Imam Malik. Wa qara'a alaihi al-Muwatta, belajar sama Imam Malik ini kitab Muwatta. Ya Imam Malik. Fa'ajabathu qira'atuhu. Imam Malik ini heran sama bacaannya Imam Syafi'i, sama pemahamannya Imam Syafi'i. Wa qala sayakunu laka sya'nud. Kemudian Imam Malik bilang sama Imam Syafi'i, kau ini nanti sesuatu yang besar akan terjadi pada dirimu. Bakal jadi orang besar. Ini sebetulnya kalimat ini terpotong. Sayakunu laka sya'nud. Falyalzim kita trukal ma'asi. Kau ini bakal jadi orang besar, maka lazimilah untuk meninggalkan maksiat. Dan ketika Imam Malik itu ngomong gitu sama Imam Syafi'i, wasinu Syafi'i yauma idzin salasa sana. Padahal umurnya masih 13 tahun. Wah, 13 tahunnya kita orang sama beliau ini jauh sekali. Summa rahala ila Yaman. Kemudian beliau pindah hijrah ke Yaman. Washtahara biha. Kemudian ma'ruf di Yaman, terkenal. Summa rahala ila Iraq. Imam Syafi'i itu begitu terkenal, pindah. Nah, begitu masyhur di satu daerah, pindah. Cari tempat lain. Kalau dikatakan kata Imam Syafi'i, kenapa kok sampai begitu masyhur pindah, begitu masyhur pindah? Satu, kalau saya sudah masyhur berarti ilmu saya sudah tersebar di kota tersebut, daerah tersebut. Berarti manfaat saya sudah menyeluruh. Ketika manfaat saya sudah menyeluruh, saya harus cari tempat lagi yang manfaat saya bisa menyeluruh kepada tempat yang lain. Dari Yaman pindah ke Irak. Wajada fil istighali bil ilm. Di Irak betul-betul dalam istighal menuntut ilmu. Pada waktu itu Baghdad memang pusatnya ilmu, khazanahnya ilmu, tempat perpustakaan terbesar, tempat referensi kita terbesar ada di Baghdad. Jadi Imam Syafi'i kayak menemukan satu hal yang baru di Baghdad ini. Wa nasyara al-ismul hadis. Di Baghdad beliau ini banyak meriwayatkan ilmu hadis, ngajar ilmu hadis. Wa aqamal madhab ahli. Kemudian di Baghdad itu juga beliau menetapkan satu madhab, yaitu madhab Imam Syafi'i yang qadim, yang pertama. Wa nasara sunnah, beliau termasuk orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Wastakhrajal ahkam minha, beliau juga mengeluarkan hukum-hukum daripada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Wa raja'a katsir min ulama an al-madhahib kanu 'alaiha illa madhhabi. Banyak ulama di saat itu di Baghdad yang pindah madhabnya dari madhabnya mereka ke madhabnya Imam Syafi'i. Saking hebatnya madhabnya Imam Syafi'i. Wa qala Rabi' ra'aitu ala babil Imam Syafi'i 700 rahilah tatlubu sima'a kitabih. Rabi' pernah bilang, saya ini pernah lihat di depan pintunya Imam Syafi'i ada kurang lebih 700 kuda tunggangan. Itu mereka semua itu datang pengen dengarkan Imam Syafi'i ngajar. Maka yaqulu idza shahal hadis fahuwa madhhabi. Beliau bilang, Imam Syafi'i bilang, jika hadis sahih itu saya dapat hadis sahih, maka itu madhab saya. Setiap saya mendapatkan hadis sahih itu madhab saya. Maksudnya apa? Kadang orang ini salah paham. Kadang orang salah paham, kalau hadis tidak sahih itu tidak bisa dijadikan madhab. Tidak boleh kita bermadhab dengan ucapannya Imam Syafi'i. Orang bersandar bahwa Imam Syafi'i tidak mau mendirikan madhab karena yang dia ikuti hadis yang sahih. Orang kadang salah pahamnya di sini. Tapi enggak, itu maksudnya Imam Syafi'i
semua madhab yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, pemaparan madhab yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, pendapat yang disampaikan oleh Imam Syafi'i itu adalah sesuai dengan hadis-hadis sahih. Semua yang disampaikan Imam Syafi'i itu sesuai dengan hadis-hadis sahih. Imam Syafi'i tidak mau ngambil satu hukum kecuali dari hadis yang sahih. Berarti Imam Syafi'i mengeluarkan satu produk hukum dari satu hadis yang sahih. Tidak mungkin keluar dari yang sahih. Yang meriwayatkan setelah Imam Syafi'i yang itu membuat hadis itu jadi lemah. Hadis itu bisa jadi lemah kalau yang meriwayatkan juga lemah. Sampai Imam Syafi'i sahih. Ke bawah 1, 2, 3 fase setelah Imam Syafi'i ada satu orang yang meriwayatkan tapi dia suka berbuat maksiat kecil. Maka hadis itu langsung dari tanggapan sahih jatuh ke hasan. Bahkan bisa jatuh ke dhaif. Padahal sampai Imam Syafi'inya sudah sahih, tapi yang meriwayatkan setelah Imam Syafi'i ada kecacatan dalam periwayatan yang menyebabkan hadis itu menjadi hadis dhaif atau hadis hasan. Di taraf sampai di Imam Syafi'i semua itu sahih. Ya, tergantung periwayatan setelah itu. Seperti itu ya. Qala radhiyallahu anhu wadittu annal khalq ta'lamu hadzal ilm ala anna la yunsabu illa min huruf. Wadittu idza nadartu ahadan an yadharallahu al-haqqa ala yadihi. Imam Syafi'i pernah bilang, saya ingin semua makhluk ini belajar untuk ilmu. Sinau, belajar yang benar. Tapi jangan pernah menyandarkan satu huruf pun kepada saya. Maksudnya itu waktunya Imam Syafi'i ya. Ada orang belajar sama Imam Syafi'i, ambil madhab Imam Syafi'i, tapi jangan pernah menisbatkan itu kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak mau. Saya ini pendapatnya Syafi'i. Ini saya ngikut Syafi'i. Saya ngintil Imam Syafi'i. Saya ikut madhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu tidak senang begitu-gitu kan. Waditu idza nadartu ahadan ayadharallahu lil haq ala yadihi. Kalau Imam Syafi'i ini lagi debat, Imam Syafi'i pengen di dalam perdebatan itu menemukan satu kebenaran. Dan kepenginnya kebenarannya itu tidak dari dirinya Imam Syafi'i, tapi orang yang tidak debat. Ini menunjukkan bahwa setiap yang debat sama Imam Syafi'i pasti yang menang Imam Syafi'i. Pasti yang menunjukkan kebenaran itu Imam Syafi'i. Sampai Imam Syafi'i pada taraf saya pengen debat, tapi orang lain yang benar, jangan saya yang benar. Sampai pada taraf itu. Istilahnya bukan sombong ya, tapi Imam Syafi'i ini ya Allah, masa tidak ada yang bisa toh menunjukkan kebenaran di depan saya, masa harus saya gitu terus. Wa min kalamihi radhiyallahu ta'ala anhu talabul ilmi afdalu min sholatin nafilah. Imam Syafi'i pernah bilang menuntut ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah. Berapa ribu rakaat yang kita kerjakan, kalau itu kita sandingkan dengan menuntut ilmu taklim, tul, itu lebih afdal daripada kita melaksanakan sholat sunnah beribu-ribu rakaat. Nah, beribu-ribu dari ibadah apapun. Sholat ini kan termasuk ibadah yang berat ya, yang penting ya, yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada sama orang yang nuntut ilmu di bawahnya. Pernah satu waktu dari Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Surabaya, itu ada orang datang mengajar Muhammad bin Idrus tapi tidak fokus, tasbihan, wiridan. Marah saya Muhammad bin Idrus. Ya, nanti kira kemudian kita nuntut ilmu ini dapat pahala juga, bukan wirid, bukan satu zikir, sama-sama zikir. Kalau datang majelis ilmu, taruh tasbihnya. Problem kita sekarang bukan tasbih. Ada orang datang majelis ilmu tasbih. Problem kita HP. Problem kita sekarang HP. Fokus kalau nuntut ilmu, taruh HP. Tasbih aja yang baik, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, suruh naruh. Apalagi hal-hal yang lain yang kelasnya di bawah sama tingkatan tasbih itu tadi. Nah, makanya pada satu waktu ya, ada satu ulama itu bisa dikasih sama Allah Subhanahu wa taala kemuliaan, bisa diskusi sama iblis, sama syaitan. Ditanya sama ulama ini tadi, dia bilang, ente lebih susah mana? Goda orang ahli ibadah yang tidak punya ilmu, atau menggoda seorang yang ahli ilmu tapi ibadahnya biasa. Bukan ada ibadah loh ya, ibadahnya biasa. Katanya iblis paling susah menggoda orang yang punya ilmu, ibadahnya sedikit, ibadahnya biasa. Orang ahli ibadah sangat mudah goda dia. Kemudian sama iblis diajak untuk ketemu sama satu ahli ibadah, berangkat. Dan waktu itu waktu zawal,
Waktu zawal ini kita makruh sholat, akan haram sholat. Pas matahari tengah-tengah tidak ada bayangan, itu kita diharamkan sholat pada waktu itu. Sama setelah sholat asar, sama kayak setelah sholat subuh. Tidak ada sholat sunnah dan setelah ba'diyah asar ada? Tidak ada. Ba'diyah subuh ada? Tidak ada. Nah, ini juga ketika waktu istiwa, waktu zawal, tidak boleh sholat sunnah. Ketika itu iblisnya ngejak ini orang alim datang ke ahli ibadah. Dilihat pada waktu istiwa dan pada waktu zawal tadi, ahli ibadahnya sholat. Kata iblis, kau lihat, ini kan waktu tidak boleh sholat, waktu haramnya sholat, dia sholat. Karena dia tidak tahu ilmunya. Dia tidak tahu ilmunya. Selesai sholat, iblis itu kemudian masuk, kayak ngasih asap-asap, kemudian bau harum. Ngasih asap kemudian bau harum. Kemudian di dalam hati orang ahli ibadah itu, dia ngomong, wah ini ketoknya ibadah saya diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Wah asap bau zen. Emang ini ahli sholat, ahli ibadah. Dalam hatinya dia gitu. Kemudian muncul nih jinnya, setannya, iblisnya. Dia datang, dia bilang, Insya Allah, sholatmu diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Oh iya, saya memang suka sholat sunnah. Sampai ini alamat gobulnya sholat ini ada di sini. Kemudian jin itu tanya sama orang ahli ibadah tadi. Ayatnya tak catat tadi. Ana lali soalnya punya ayat. Dia tanya ayat Al-Qur'an, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala itu mampu masukkan satu unta ke dalam satu lubang jarum. Iblis tanya, mungkin tidak Allah bisa masukkan satu unta ke dalam satu lubang jarum? Terus dia mikir, unta dimasukkan satu jarum, tidak masuk akal, tidak mungkin. Tidak mungkin, tidak bisa. Ini ayat Al-Quran dia ngomong. Ahli ibadah ini bilang tidak bisa. Allah tidak mungkin bisa melakukan hal tersebut. Bayangkan kita mengingkari apa yang Allah mampu. Hukumnya apa? Kalau bilang kafir nanti ada perinciannya sendiri. Tapi kan ini fatal. Allah tidak mampu masukkan satu unta ke dalam satu lubang jarum. Keluar. Ulamanya tadi yang ditunjukkan sama iblis ahli ibadah tadi digoda, itu heran-heran. Betul. Ternyata memang ahli ibadah lebih mudah digoda imannya daripada orang yang punya ilmu tapi ibadahnya biasa-biasa. Sebentar, tak tunjuki kau sana. Kita ke tempatnya orang yang ahli ilmu tapi ibadahnya biasa. Apa tambah tidak bingung? Berangkat ke satu orang yang punya ilmu tapi ibadahnya biasa. Di waktu yang sama, di waktu zawal, di mana saat itu tidak boleh sholat. Sampai sana orang ahli ilmu tadi dalam keadaan tidur. Regut seenak-enaknya regut. Ngorok. Kaget ini orang ahli ilmu. Dia bilang, kau lihat kata iblis. Sekarang ini waktunya sunnah tidur. Kita tidur sebelum zuhur. Itu sunnah, namanya gailulah. Buat kembali ke tenaga lagi setelah pagi, subuh kita ini dan lain sebagainya. Gailulah ini sunnah. Nabi pun juga ngerjakan gailulah. Orang punya ilmu paham waktu ini sunnahnya tidur dia. Kemudian iblisnya masuk ketika tidur, ngasih asap-asap tadi. Baunya wangi, dibanguni sama iblis. Malaikat masuk ke rumahmu. Ada bau wangi. Ada malaikat masuk. Shh, tidak ada malaikat masuk rumah saya. Siapa saya ini? Tidak ada, kok jangan hayal. Tidak ada malaikat masuk ke rumah saya. Kaget. Terus iblisnya tanya, hatta yalijal jamalu fi satil khiyat. Ini mungkin mampu tidak Allah Subhanahu Wa Taala melakukan hal tersebut? Minta dimasukkan ke dalam satu lubang jarum. Astagfirullah, dijawab itu sama orang alim tadi. Allah mampu menjadikan lubang itu sebesar unta dan unta itu sekecil jarum. Dibalik, untanya dikecilkan kayak jarum, biar untanya itu bisa masuk. Lubangnya digedekan seunta pun juga
juga bisa. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu, Maha melakukan tersebut. Keluar dari situ, benar lihat. Orang yang ahli ibadah tapi tidak punya ilmu lebih mudah disesatkan bahkan dimurtadkan daripada orang yang punya ilmu tapi ibadahnya biasa baik. Nah, kita ini sekarang penyakitnya itu gumunan sama hal-hal tersebut. Nah, ada orang bisa ngerubah duit jadi godong jadi duit. Geger. Legen jadi susu. Geger. Bingung. Ada kok bisa orang gini. Nah, dibutakan sama hal-hal tersebut. Kita ini sifat kita ini heran sama satu hal yang khaliqil ada. Di luar batas manusia itu bisa. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan orang tersebut melakukan hal itu. Allah mau jadikan kita bisa jalan di air. Bisa. Siapa yang tidak bisa? Jangan heboh sama hal tersebut. Abu Bakar Abdullah Talib Al-Atas, gurunya Habib Ali Habsyi. Pernah datangi satu orang. Beb, ada satu sadah habaib. Orang kalau sholat tidak mau takbiratul ihram sampai dia lihat Ka'bah. Kalau tidak lihat Ka'bah, dia tidak yakin sholatnya. Jadi harus lihat Ka'bah dulu, set, baru dia takbiratul ihram. Kalau tidak gitu, dia tidak mau sholat. Jawab saya Bakar Abdullah. Kau sampaikan sama orang yang bisa lihat Ka'bah itu. Satu takbiratul ihramnya dia di belakang imam lebih afdal daripada lihat Ka'bah. Sholat jamaah sama imam di masjid, ngikut imam, makmurkan masjid itu lebih afdal daripada keramat bisa lihat Ka'bah. Lihat Ka'bah, sholat lihat Ka'bah. Berarti tahu kiblatnya kemana. Itu lebih afdal daripada kita ngerjakan. Lebih afdal kita sholat berjamaah di belakang imam. Tidak tahu ini kiblatnya betul apa enggak. Masjidnya madhabnya apa? Kiblatnya mana? Ini betul enggak? Sudah betul enggak masjid ini kiblatnya? Lebih afdol itu daripada kita bisa lihat Ka'bah. Lebih diunggulkan ilmunya daripada khaliqil ada sama keramatnya. Jangan heran sama keramat-keramat ini. Allah mampu mau ngasih orang itu bisa begini, bisa begitu dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak pakai belajar itu tadi bisa keblinker. Tidak punya ilmu bisa menyesatkan dia waliyadzubillah min dzalik sampai akhirnya murtad keluar dari agama Islam. Wa adlama adh-dhalimina li nafsihi man tawadda'a liman la yukrimu. Termasuk orang yang mendolimi dirinya sendiri. Itu dia tawadhu sama orang yang tidak mungkin memuliakan dia. Ada satu orang, tiga orang, dua orang yang tidak mungkin kita mau berbuat baik kayak apapun tidak mungkin dia muliakan. Kita tawadhu sama dia. Itu termasuk dolim kepada diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita nginjak harga diri kita sendiri. Sudah tahu ini orang pasti ruwet sama kita. Tidak mungkin memuliakan kita, tidak mungkin menghormati kita. Kita ya harus tawadhu. Bahlul. Bodoh. Kau nginjak harga diri kau sendiri. Lebih baik kau tidak usah tawadhu, tidak usah ketemu. Jadi tidak ada urusan sama orang itu. Kau hanya dengan urusan kau sendiri. Wa raghba fi mawaddati man la yanfa'uhu. Berharap kasih sayang kepada orang yang tidak pernah memberikan manfaat kepada kita. Orang tidak pernah kasih manfaat, wala madharat, wala apa, kita minta kasih sayang, minta belas kasih. Tidak mungkin dikasih. Tidak punya hati sama dirimu, tidak punya keterkaitan sama dirimu. Tidak usah berharap kasih sayangnya. Wa qabbala madha ma la ya'rifu. Kemudian kita senang nerima pujian orang yang tidak kenal sama kita. Ujuk-ujuk orang datang sama kita, terus dipuji-puji kita. Ente masya Allah, alim, kene, fulus, dipuji-puji gitu. Ini tidak kenal loh kita, tidak tahu nih siapa. Kemudian kita nerima pujian tersebut. Bodoh. Orang baru tidak tahu kita, tidak tahu apa-apa, tahu-tahu muji-muji. Berarti di situ kita menunjukkan sifat kita haus akan pujian. Yang kenal, tidak kenal, semua yang muji kita terima. Wa qala radhiyallahu anhu la syai'a azyanu min bil ulama min al-faqr wal qana'ah wal ridha bihima. Tidak ada perhiasan yang paling bagus bagi seorang ulama kecuali kesederhanaan. Qana'ah, nerima apa adanya, dan ridha akan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Orang dikatakan ulama itu tidak gampang. Jangan obral ini ulama, jangan obral ini ustaz. Kadang lakop-lakop ustaz ini sering dipakai sama orang-orang yang sebetulnya tidak dapat itu lakop-lakop ustaz. Contoh misalnya, satu orang nyupiri satu ulama. Datang ini ulama
ketemu orang tersebut, ketemu orang seorang muhibbin mungkin, seorang yang cinta sama ulama, yang muliakan ulama. Manggil supilnya ulama tadi Kiai fulan. Ulama tadi ditemani sama Kiai fulan. Ini supir. Tapi dia tidak enak sama ulamanya tadi, terus manggil ini Ustadz fulan, Kiai fulan, supir. Akhirnya ada orang yang bisa nerima, saya bukan supir, saya bukan kiai, tidak mau saya dipanggil, jangan. Ada yang orang dipanggil kiai, mana yang nyupiri ulama bisa dapat kedudukan kiai, jadi panggil Ustadz. Gua tak nyupiri terus, tidak pakai belajar kok dapat kiai fulan. Ini kadang orang juga jangan suka obral-obral manggil Ustadz, manggil kiai. Tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa terjemahkan Ustadz. Mumin. Akhirnya ini orang yang tadinya tidak ada sifat ujub, ketika dipanggil Ustadz jadi ujub. Jadi pengen pamer. Jadi akhirnya dia tidak bisa apa-apa, tambah tidak bisa apa-apa lagi, tapi berfatwa terus, luar terus. Nah ini akhirnya bodoh nih orang-orang. Akhirnya yang Ustadz asli tidak ketok, karena ketutupan sama Ustadz bahlul jualak tadi ini. Yang harusnya betul ditanyai, delik akhirnya. Tapi karena mau keluar. Ini banyak ustaz-ustaz goblok karena tidak mungkin digagas. Tidak pernah dipanggil ustaz. Walaupun kita paham ilmu, walaupun orang itu tadi paham ilmu. Akhirnya kan kebalik. Yang paham ilmu tidak jadi ustaz malah delik. Yang tidak paham ilmu bodoh, goblok, bahlul jadi ustaz. Pajang di mana-mana pamfletnya. Nah, waliyadzubillah min dzalik. Wa qala rahimahullah sahibtu sufiyah wastafattu minhum harfain al-waqtu kasayf wal afdalu asma an la tujad. Kata Imam Syafi'i, saya ini bersahabat sama orang-orang sufi. Saya ngambil ilmu dari mereka dua perkara. Yang pertama, mereka menerangkan bahwa waktu itu seperti pedang. Kalau tidak kau gunakan untuk potong, ya kau dipotong sama waktu tersebut. Nah, kalau kau tidak manfaatkan dengan baik, maka waktumu akan terhilang dengan sia-sia, akan terbuang dengan sia-sia. Nah, itu waktu kasih. Wal afdhalu asmah alla tujad. Sebaik-baik penjagaan itu apa-apa yang tidak kita dapati, apa-apa yang tidak kita miliki. Nah, kalau kita mampu, kita miliki satu hal yang haram, kemudian pasti ada gerakan, ada godaan kita untuk melakukan hal haram tersebut. Kita mampu untuk melakukan hal yang haram. Ketika kita mampu, pasti ada godaan untuk ngicipi. Ketika kita ngicipi, ada godaan untuk ngicipi yang kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Nah, Habib Hasan tidak ada. Habib Hasan tidak mampu. Habib Hasan tidak punya apa-apa. Daripada nanti takutnya keterjerumusan sampai akhirnya kepada sesuatu yang waliyadzubillah min dzalik, jadi akhirnya hobi melakukan hal-hal yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan juga berkata, man ahabba an yaqdiya lahu bil husna falyuhsin bin nasi dhanna. Yang pengen sama Allah Subhanahu wa taala dikasih husnul khatimah, maka hendaknya dia berhusnudzon baik kepada setiap orang. Kalau kita husnudzon baik sama setiap orang, berprasangka baik sama setiap orang, prasangka itu pasti ada dalam diri kita. Kau ini baiknya luar biasa, pasti kau baik. Tak mungkin kau bisa muji orang baik, ngomong dari hati kau itu orang baik tanpa kau tahu cara berbuat baik itu yang bagaimana. Bisa ngomong ini orang ikhlas, hatinya bersih. Tanpa tahu kau harus bisa ngicipi namanya ikhlas itu sendiri dan hati bersih itu sendiri. Makanya tidak mungkin orang tahu itu orang ikhlas atau enggak kecuali orang yang ikhlas. Dia tahu ini orang riya atau enggak. Itu kalau diri ente ada keikhlasan yang pernah ente amalkan, yang kita amalkan, yang pernah kita amalkan, itu pasti kita tahu orang ini ikhlas atau riya. Karena kita tahu, oh bekasnya ikhlas, efeknya ikhlas itu seperti ini. Efeknya riya itu seperti ini. Ketika tahu, sudah tahu rasanya seperti itu, berarti kita tahu bisa bedakan mana orang yang baik, mana orang yang tidak baik. Diri kita dulu, baru kita bisa menilai orang lain tanpa menjustifikasi. Nilai orang itu diri kita sendiri. Jangan ngomongin sama orang lain. Orang ini baik, ya sudah, kita yang cukup tahu. Kadang kita ngomong ini orang baik, ada yang tidak terima. Tidak ada, sama ente tok, sama anda. Timbang timbul hal tersebut, lebih baik ente simpan sendiri. Juga orang itu tidak ikhlas, orang itu buruk. Jangan disebarkan ke orang lain. Akhirnya orang lain merasa, dulu baik sama anak kok, masuk sama ente kayak gitu. Akhirnya ada syekh. Akhirnya mengurangi husnudzonnya orang lain,
kepada dia kurang. Prasangka baiknya orang lain kepada dirinya kurang. Akhirnya kita ngurangi perbuatan baik orang lain. Seperti itu. Wa ubayyin ma fil insani dha'fahu faman syahida dhu'fa min nafsihi nala al-istiqamah ma'allah. Kemudian yang paling nampak dari diri manusia itu adalah kelemahannya. Manusia ini ciri khas utamanya lemah, tidak mampu. Kita ini punya batasan, ada satu batasan setiap orang yang orang miliki, yang itu menjadi kelemahan diri kita. Jadi ciri khususnya manusia itu adalah lemah. Barang siapa yang memahami kelemahan dirinya, mengetahui kelemahan dirinya, merasa dirinya tidak mampu, maka dia akan mendapatkan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti dia selalu mengerjakan ibadah, zikir, apapun itu istiqomah. Salat berjamaah di masjid pasti istiqomah. Karena dia merasa saya masih kurang, saya masih kurang. Jadi perlu saya istiqomah. Wa man talaba al-ilma bi'izzati nafsihi lam yaflah. Ada orang kemudian yang menuntut ilmu tapi dia gunakan untuk sombong, maka tidak mungkin selamat. Ilmu itu tidak akan menyelamatkan dirinya. Man talaba badli nafsihi wa khidmatil ulama'i aflah. Tapi orang yang nuntut ilmu, dia nuntut ilmu untuk kerendahan hati, tawadhu dan khidmat sama ulama, khidmat sama gurunya, maka dia tergolong thalabul ilmi yang ilmunya bermanfaat, yang ilmunya membawa kebaikan kepada dirinya. Tafaqqahu qabla at-tara'as fa inna ra'satun fa idza rasa'at fala sabila illa tafaqquh. Suruh belajar dulu sebelum memimpin sesuatu. Paham dulu sebelum memimpin sesuatu. Nah, kalau sudah memimpin sesuatu, kau tidak mungkin ada kesempatan untuk belajar. Nah, mau diangkat jadi pimpinan organisasi, mau diangkat jadi ketua ulama, mau diangkat menjadi ketua apa, belajar dulu. Harus punya ilmu dulu. Tidak tahu ilmunya, kacau, rusak pimpinannya. Organisasi itu rusak, yang dipimpin rusak, yang diajar rusak. Paham dulu apa yang akan dia pimpin, baru dia bisa memimpin sesuatu. Kalau dia mimpin, ya sudah tak terima dulu jabatan, tapi saya nanti sambil belajar. Tidak bisa, tidak ada di sambil belajar. Belajar harus fokus, mimpin sesuatu harus fokus. Kalau nyabang, tidak mungkin dapat satu oleh satu ya. Ketika kita tidak paham, kita ngambil jabatan, kita tidak tahu apa yang kita kerjakan, tidak mungkin menjadikan itu sukses. Akan merusak diri kita dan merusak apa yang kita pimpin. Waliyadzubillah min dzalik. Ada orang merasa dirinya bahwa dia bisa mimpin umat, bisa mimpin satu organisasi besar, tapi dia tidak mampu. Akhirnya umatnya keblinger, kacau, sana sini gasak sana sini, rampung sana sini. Akhirnya seakan-akan satu Muslim sendiri tidak bisa bersatu, tidak bisa satu pendapat, tidak bisa satu tujuan. Bukan satu Muslimnya aja, satu madhabnya, satu Ahlus Sunnah wal Jamaahnya. Tidak usah jauh-jauh. Malam ini, besok ada yang bakto, minggu ada yang bakto. Kelihatan tidak satu, tidak bisa bersatu. Satu hal yang timpang dalam satu ilmu dunia perislaman ini tadi. Nah, sehingga itu tadi, karena efek-efek yang sebelumnya ditimbulkan dari hal-hal yang mungkin disebutkan oleh Imam Syafi'i, dari nasihat Imam Syafi'i tadi. Orang tidak belajar, makanya Imam Syafi'i itu hidupnya belajar. Tidak sibuk sama keramat Imam Syafi'i ini. Ditanya keramatnya Imam Syafi'i, ya banyak keramat Imam Syafi'i. Luar biasa. Bukan satu yang ditonjolkan Imam Syafi'i. Keramat yang paling disukai daripada yang paling nyata daripada Imam Syafi'i, sampai hari ini madhabnya kita pakai, fikihnya kita pakai, ilmunya kita pakai. Itu keramat yang paling luar biasa daripada Imam Syafi'i, yang sampai hari ini tidak habis, sampai yaumul qiyamah insyaallah tidak habis. Manfaatnya ilmu yang Imam Syafi'i sampaikan, manfaatnya ilmu yang salaf kita orang tinggalkan sama kita orang. Bukan keramatnya salafnya kita orang. Nah, dulu ada bekas keramatnya fulan, bukan itu yang ditinggalkan sama salaf kita. Tapi ilmunya, dia punya kitab, dia punya anjuran hidup, punya tujuan hidup, paham agama, mengamalkan istiqomah dalam mengamalkan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia. Itu yang dicari sama yang ditinggalkan sama ulama-ulama kita, sama salaf kita, bukan keramatnya.
sekedar selingan cerita boleh, siapa yang tidak boleh? Agar kita tahu mereka punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada satu khaliqil ada yang mereka buat. Tapi bukan itu tujuannya. Itu sebagai satu bumbu motivasi buat kita agar kita belajar ilmu. Intinya mereka ngejak kita untuk belajar dan belajar. Kemudian daqqaqu al-masail al-ilma la'alla tadi'u daqa'iqihi. Telitilah dalam permasalahan-permasalahan ilmu, karena agar ketika ada permasalahan-permasalahan yang rumit, engkau bisa menyelesaikan masalah. Belajar yang betul, belajar yang detail, sehingga ketika ada pertanyaan-pertanyaan fikih yang melebar, ada mungkin fikih-fikih kontemporer sekarang yang tidak ada di zaman Imam Syafi'i. Bagaimana orang-orang ulama-ulama kita ini bisa mengambil satu pokok hukum Imam Syafi'i, kemudian hukum itu bisa kita tarik di sampai saat ini dengan permasalahan yang beda, tapi usul hukumnya sama. Itu daqqaqul ilm, orang yang betul-betul memutolaahi ilmu dengan betul. Bagaimana ini jual beli online? Zaman dulu tidak ada jual beli online. Jual beli barangnya di depan, kita lihat, kita tahu sifat barangnya, baru itu sah jual beli. Ketika jual beli ada namanya saya jual, ada namanya saya beli. Lafaz itu harus keluar dari orang yang jual, dari orang yang beli. Bagaimana hukum itu bisa hilang? Apa sekarang kita terus kayak Indomaret, ini saya jual ya, ini saya beli ya? Tidak ada. Itu sudah mulai hilang di masyarakat. Piye kemudian kita apakah muamalah kita selama ini terus akhirnya salah? Ya, bayangkan kita beli GrabFood, Gojek dan lain sebagainya. Kita tidak lihat barangnya. Cuman pesan lewat ini toh, ini nggak tahu diproses masaknya dan lain sebagainya. Uangnya aja nggak kita mengeluarkan, cuma ngurangi angka yang ada di aplikasi. Hukumnya gimana? Ini ulama-ulama ini belajar betul agar mereka tahu cara menemukan hukum yang sesuai dengan usulnya Imam Syafi'i. Nah, itu yang jadi keramatnya para ulama yang perlu diperhatikan. Seperti itu. Kemudian jamalul ulama'i karamun nafas. Termasuk daripada kemuliaan ulama, keindahan ulama itu karamun nafas, dermawan orangnya, lomo, nerima semua orang. Wazinatul ilmi al-wara' wal hilm, dan termasuk perhiasannya orang yang ahlul ilm adalah wara', jaga-jaga dari hal yang haram, yang syubhat, yang makruh, bahkan yang mubah sekali. Yang mubah tidak ada manfaatnya tinggalkan. Cari sesuatu yang menghasilkan manfaat. Wal hilm, lemah lembut. Ulama tidak lemah lembut, akhirnya saklek. Semua tidak boleh. Semua tidak boleh, semua haram, semua tidak bisa. Semua harus sesuai dengan pendapatnya dia. Kalau tidak ada ilmu. Wala aiba bil ulama'i akbahu min raghbatihim fi ma zadahumullahu fi. Dan termasuk aibnya seorang ulama itu adalah dia cinta kepada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk cintai. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk zuhud kepada dunia. Dia cinta sama dunia. Ini termasuk aibnya ulama. Termasuk akbahnya ulama, termasuk buruk-buruknya ulama. Zuhud kepada dunia seperti yang kita terangkan, bukan tidak punya dunia, tapi tidak menggantungkan hatinya kepada dunia. Sugih boleh, paling jadi orang paling sugih. Kalau perlu semua muslim harus suka ya. Itu menunjukkan izzatul Islam, kemuliaan Islam. Tapi tidak menjadikan hati kita terkait kepada kekayaan-kekayaan tersebut atau harta-harta tersebut. Laisal alimu ma hafadha wa innamal ilmu ma nafa'. Bukan seorang itu dikatakan laisal ilmu ma hafadha innamal ilmu ma nafa'. Tidak dikatakan ilmu itu apa-apa yang dihafal, tapi ilmu itu sesuatu yang bermanfaat. Banyak hafalannya kitab, banyak hafalannya dalam ilmu, tapi tidak ada manfaatnya. Cuma sedikit ilmunya tapi bermanfaat untuk dirinya dan masyarakat, itu termasuk ilmu yang bermanfaat. Ini panjang Imam Syafi'i, jadi rotok tuh. Fakirul ulama ikhtiyar, wa fakrul juhali ittirar. Fakirnya ulama itu pilihan. Ulama itu dikasih pilihan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini mau sederhana, fakir, apa mau sugih. Karena innallaha takaffala li talabil ilm birizq. Allah itu menanggung rezekinya seorang talabul ilm.
Pasti ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jadikan kita sebagai thalabul ilm mau sugih dikasih sama Allah Subhanahu wa taala kaya. Enggak mungkin enggak dikasih. Kalau kita mau hidup sederhana dikasih sama Allah Subhanahu wa taala sederhana. Tapi fakirnya, miskinnya orang yang bodoh itu terpaksa. Ya terpaksa. Goblok enggak bisa kerja. Bahlul enggak tahu apa-apa, enggak bisa kerja. Paksaan karena keadaannya dia bodoh, itu yang menyebabkan dia jadi fakir. Jadi orang tidak mampu. Wal mar'u fil ilmi yaksil qalb. Dan orang yang suka pamer, berdebat dalam ilmunya dia. Oh, saya bisa ini, saya hafal ini, saya mampu ini. Kok tanya sama mana? Kayak gitu ya masuk tidak paham. Nah, itu orang-orang yang suka pamer-pamer gitu, itu menjadikan hati itu qasi, mati, keras. Yurasud doghan, menyebarkan dan mewarisi kedengkian. Jelas, pamer. Apa? Akhirnya orang jadi berpandangan buruk kepada seorang thalabul ilm gara-gara dia suka pamer. Man wuliyal qudha wa lam yaftaqar fa huwa lis. Wa man la yasun nafsahu la yanfa'il. Nah, orang yang dikasih kedudukan sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih jabatan tapi dia tidak fakir, tidak hidup sederhana, malah bermewah-mewahan, maka dia seorang lis, pencuri, koruptor. Wa man lam yasun nafsahu, dan barang siapa yang tidak menjaga kehormatan dirinya, lam yanfa'ilmu, maka tidak manfaat ilmunya. Kita ini punya muru'ah, punya harga diri. Setiap orang itu punya harga diri masing-masing, punya kehormatan masing-masing. Saya sebagai thalabul ilm, orang yang nuntut ilmu, dikenal sama masyarakat sebagai orang yang paham agama. Tidak pantas duduk di pinggir jalan, duduk tengang-kangan, pakai kaos oblong, pakai celana pendek. Tidak pantas bagi seorang thalabul ilm. Bagi seorang yang paham, bagi seorang yang dikatakan sebagai seorang yang paham ilmu agama. Anaknya tokoh, tidak pantas dia duduk di tempat-tempat yang menjatuhkan muruahnya dia. Lihat abah kau, orang tua kau sebagai tokoh, jangan jatuhkan harga dirimu dan harga diri orang tuamu. Porsinya orang itu beda-beda. Ya, ketika kita beda-beda porsinya, kita yang paham bagaimana kita menjaga kehormatan kita, harga diri kita. Seorang sadar, seorang habaib tidak pantas melakukan hal-hal yang mencoreng namanya sadar. Nah, itu kita menjaga muruah kita sebagai seorang sadar, seorang habaib, seorang kiai, seorang ustadz. Tidak pantas dia melakukan hal-hal yang mungkin di mata masyarakat itu dilakukan sama orang-orang awam, orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak punya ilmu, orang-orang yang tidak punya kedudukan nasab di sisi masyarakat. Itu kita yang paham sendiri bagaimana cara menghormati harga diri kita. Wa qala radhiyallahu anhu an-nasu fi ghaflah an hadhihi surah wal 'asri innal insana lafi khusr. Manusia ini banyak lupa sama surat wal 'asri. Nah, karena ada hakikatnya wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Manusia ini dalam keadaan yang rugi kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Nah, ini tadi meruginya kita tidak sadar, kita yang beriman tapi tidak pernah beramal soleh. Kalau radhiyallahu anhu man ghalabatu syiddatash syahwati lid dunya lazimathu al-'ubudiyyatu li ahliha. Orang yang sangat-sangat cinta kepada ahlu dunia, syahwat dunia, maka mau tidak mau dia bakal dijadikan orang yang menghamba kepada ahlu dunia. Dekat sama orang kaya, sifatnya dia pengen jadi orang kaya, sifatnya dia cinta sama dunia, pasti dia menghamba sama orang kaya tersebut. Sama orang yang mampu pasti menghamba, disuruh apapun dia pasti mau. Bahkan disuruh yang menghancurkan harga dunia dia bakal mau. Yang penting dia dapat dunianya. Man radiya bil qunu' zala anhul khudu' li ahliya. Dan barang siapa yang ridha atas kesederhanaan, qanaah, nerima yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya, zala anhul khudu' li ahliha, maka akan hilang ketundukan dan kecintaannya dia kepada orang-orang yang punya duit, pada orang ahli dunia. Wa man ahabba an yaftaha alaihi bi nuril qalb fa alaihi al khalwah wa qillatul aql wa tarkul mukhalatati sufaha wa bughdu man yuridu bi ilmihi dunya. Dan barang siapa yang mau dikasih sama Allah Subhanahu wa taala cahaya dalam hatinya, kebersihan dalam hatinya, maka hendaknya dia berkhalwat. Jangan suka kumpul banyak orang. Tidak usah kumpul-kumpul yang tidak manfaat, yang tidak menghasilkan manfaat buat kita. Kumpul sama orang yang tidak paham, tidak jelas,
hindari. Waqillatul akal, sedikit makan, tidak banyak makan. Maksudnya tidak banyak makan itu apa? Makan ya pas lapar, berhenti pas sudah kenyang. Jangan belum lapar makan, sudah kenyang tidak berhenti. Nah, itu termasuk orang yang tidak qillatul akal, kasratul akal. Ketika lapar makan, ketika kenyang berhenti. Itu normalnya orang. Nah, itu termasuk qillatul akal. Wa tarkul mukhalatatus sufaha, Dan meninggalkan kumpul sama orang-orang goblok. Jahil itu dipinterkan bisa. Nek sufaha tidak bisa dipinterkan. Dikasih ilmu malah tambah bodoh. Diajari sholat madhep kiblat, tidak bisa madhep kiblat. Selalu belakangnya kiblat. Lah kenapa harus madhep sana? Pakai ditanya lagi. Nah ini orang sufaha, ini goblok, tidak usah dikumpuli, tidak usah diajari kalau perlu, tinggalan. Dikasih tahu yang benar, pengen mukhalafah sama yang benar. Nah, tidak mainstream, ikut yang benar. Ama mau kholikil ada, mau cari madhab sendiri, mau anu saja. Ini sufaha, ini goblok. Orang goblok tidak bisa dipinterkan. Abghdu man yuridu bi ilmihi fid dunya, dan orang yang memburu dunia dengan ilmunya. Cari dunia dengan ilmunya. Cari duit, nyari ma'isyah, jual ilmunya. Bukan itu. Dikasih terima. Tapi kalau nyari dunianya pakai ilmunya, wal iyadzubillah min dzalik. Itu orang yang harus kita hindari. Orang kalau sudah nyari ilmu, nyari dunia, nyari duit dari ilmunya dia, nah itu bakal tidak mungkin dapat nur dalam hatinya, tidak mungkin dapat pencerahan dalam hatinya, dan tidak mungkin jadi walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau obsesi ilmunya dia anak mau mondok, enak nih mondok jadi ustad, anak dapat duit banyak. Kau lihat ustad sekarang naik mobil, bangunkan pondok, dibangunkan rumah. Tujuannya dia belajar itu biar dibangunkan rumah, biar dibangunkan pondok. Anak mau tak angus, orang datang tanya sama. Ini tidak mungkin jadi wali, tidak mungkin jadi wali. Nah, nanti ya ada yang datang, ada yang datang. Nah, ini kepengen apa? Ini apa? Tendangan, koplokan itu orang. Ini orang yang sudah tidak mungkin sama Allah Subhanahu Wa Taala, hatinya dikasih cahaya. Belajar untuk keselamatan dunia. Ketika dunianya datang, ketika dunia dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala, jangan ente tolak. Kalau ente tolak dunianya yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada ente termasuk orang bodoh juga. Nuntut ilmu, belajar, manfaat ilmunya. Ada orang datang ngasih uang, ada orang datang ngasih mobil, ada orang datang ngasih rumah. Terima, saya tidak mau terima, bodoh. Termasuk dikasih kok tidak mau. Ini hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tadi dilihat dulu awal dia nuntut ilmu kayak apa. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala menjerumuskan orang yang ikhlas. Betul-betul nuntut ilmu, manfaat ilmunya, dikasih dunia sama Allah. Berarti ketika dia dikasih dunia, pasti dia tidak mungkin terlena dengan dunia itu. Ketika Allah ngejar dunia, tidak mungkin orang terlena sama dunia. Karena niatnya dari awal baik. Tapi kalau niatnya dari awal tadi kayak gitu, ya ketika tambah dijor, tambah buta. Tambah hilang, ditutup kitabnya, blek. Di sana tak ngomong ngawur-ngawur, tapi anak nikmat. Oh, tidak apa-apa. Allah ini Ghafurur Rahman, Ghafurur Rahim. Pasti nanti di akhir umur anak tobat diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dalla nahna sayyid. Pasti masuk surga jaminan. Ini sayyid sokondi. Ini iya. Coba nih enggak sampai di akhirat. Anak cucunya antum enggak ada. Enggak punya cucu ente. Waro. Mau piye? Balik dunia lagi. Enggak bisa. Wal iyadzubillah min dzalik. Kemudian qala radhiyallahu anhu la budda lil alimi min al wirid min a'malihi. Hendaknya seorang yang punya ilmu juga punya wirid. Punya zikir. Jangan belajar tok, tapi ya pakai wirid. Ada amal ibadahnya, ada amal sunnahnya yang dia kerjakan. Kata Habib Abdurrahman Segaf, man laisa lahu wirid fahuwa kirid. Yang tidak punya wirid itu kayak ketek. Kayak keran. Yakunu bainahu wa bainallah, yang mana ini wirid ini menjadi wasilah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala law ijtahada ahadu kullal jihad ala ayyardiyan nas kulluhum anhu fala sabila lahu. Kalau engkau berusaha sekuat mungkin agar orang-orang yang ada di dunia ini cinta sama dirimu, tidak mungkin dapat. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Keridhaan semua manusia kepada dirimu itu satu cita-cita yang tidak mungkin tersampaikan. Mau baiknya kayak apa ente? Nek orang sudah kadung benci tidak bisa lihat kebaikan ente, buta. Disebut namanya sudah kelingan elek. Fulan bin fulan. Alah.
Tidak mungkin tidak ada baiknya. Jadi sudah, yang cinta ahlan wa sahlan kita terima. Yang benci, halo. Suruh pergi. Jangan kita tidak butuh kepada orang-orang yang membenci kita, dan jangan mancing. Jangan ngerti ini orang yang dipancing bludrek, kita orang pancing. Jadi masalah. Lebih baik hindari. Hindari. Falyakhlis al-'abd 'amalahu binniyat bainahu wa bainallah. Dan ikhlaslah beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rahimahullah la ya'rifu riya' illa al-mukhlasun. Tidak tahu orang itu akan riya dalam dirinya kecuali orang-orang yang ikhlas. Dia tahu, dia bisa mengukur dirinya riya atau enggak ketika dia sudah mengisi yang namanya ikhlas. Walau awsa rajulun lil aqalin nas sarfa ila zuhud. Kalau ada orang berwasiat untuk hartanya diberikan kepada orang yang berakal, orang yang ininya genah normal, maka orang tersebut bisa menjadikan orang yang dikasih wasiat zuhud kepada dunia. Karena bisa dapat wasiat harta kepada orang yang mampu menerima harta. Ketika kita taruh orang kepada yang tidak mampu menerima harta, orang itu tidak mungkin jadi zuhud, malah jadi cinta dunia dan cinta dunia. Wal aqilu man aqlahu min kulli madhmum. Dan orang yang berakal itu orang yang menggunakan akalnya untuk menjauhi dirinya dari perbuatan yang tercela. Itu orang yang berakal. Aman lam ta'azzahu taqwa fala 'izza lahu. Dan orang yang tidak punya kemuliaan karena ketakwaannya kepada Allah, maka dia tidak punya apa-apa, tidak ada kemuliaannya. Punya takwa dalam hatinya, tapi tidak bisa mulia karena ketakwaan itu. Berarti ada sesuatu di takwanya yang berkurang. Ada kekurangan dalam ketakwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak punya apa-apa dan takwanya masih kurang, dia termasuk orang yang tidak punya apa-apa, merugi dunia, merugi akhirat. Wa talabal fusulid dunya uqubatun aqaballahu biha ahli tauhid. Dan orang yang mencari dunia secara berlebihan itu termasuk salah satu adabnya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang mukmin. Kalau sudah berlebihan kepada dunia, itu salah satu azabnya Allah. Kita ini berlebihan sama dunia, itu azab mana? Dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Wa qala rahimahullahu taala ashabul muru'ati fil juhud. Orang-orang yang menjaga harga diri, menjaga kehormatan itu sedang berjuang. Kita menjaga kehormatan kita. Mungkin orang yang dipandang sama seorang masyarakat sebagai seorang thalabul ilm, orang yang punya ilmu, dia sebetulnya mampu untuk melakukan hal-hal yang orang lain lakukan itu normal. Contoh, berenang sama laki perempuan campur. Yang penting kita tidak pegangan, tidak deket-deket, tidak dilihat. Itu sebetulnya tidak masalah bagi orang awam. Tapi bagi seorang yang punya ilmu, dan dikatakan sebagai seorang ustaz, itu masalah. Menjatuhkan harga diri. Dia mampu melakukan itu, tapi dia jaga dirinya, dia tidak melakukan itu. Itu dia dalam keadaan berjuang melawan hawa nafsu. Wa qala laisa bi akhika man ihtaja ila mudaratihi. Kalau tidak mungkin itu seorang itu tidak dianggap sebagai saudara, itu kalau sampai dia harus sampai basa-basi. Saya menganggap sohib anak sebagai saudara anak sendiri, tapi masih ada basa-basi. Itu bukan saudara. Sama saudara itu tidak pakai basa-basi, ngomong apa adanya. Benar kita benarkan, salah kita nasihati. Kalau salah tidak nasihati itu bukan masih ada tidak enaknya, itu bukan karena dia bakal menjerumuskan orang yang terus berbuat salah. Wala tubaddil wajhaka liman yahunu alaihi radduka. Jangan mengobral wajahmu kepada orang yang bakal menolak dirimu, mencoreng nama baik. Ada orang-orang yang mungkin diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala ini untuk nginjak-nginjak harga diri orang lain. Tidak bisa lihat orang api, tidak bisa lihat orang benar. Ada banyak, bukan ada banyak. Sama orang-orang kayak gini jangan ngobrol muka, biasa. Jangan sampai ketemu. Sudah. Akhirnya kita tambah gede rumongso. Sampai delosor nek ketemu sama dia. Biar dia baik sama, enggak usah, enggak perlu. Mungkin dicetak sama Allah Subhanahu wa taala buat musuhi orang kok. Dari cetakannya sudah kayak gitu. Jadi tidak mungkin ente bisa rubah. Wah ente senyum 38 gigi, tidak ada berubah dari dirinya. Tetap ente kalau salah dong. Dan tidak mungkin kelihatan baik dalam sisi. Man baraka faqad awsaqa. Kata beliau.
Orang yang berbuat baik, maka kebaikan itu mengikat dirimu, akan terus istiqomah. Wa man jafaka faqad atlaqa. Dan orang yang menjauhi dirimu, yakni maksudnya adalah dekat sama kemaksiatan, jauh daripada kebaikan, maka dia telah berpisah dari suatu kebaikan untuk dirinya. Wa man nam malaka namma alaika. Orang yang mengadu domba dirimu demi kebaikanmu, nah, itu sebetulnya dia adalah orang yang tukang adu domba. Sahib, kenal, dekat, nah, ngadu domba, ngompori permasalahan antara sahibnya dengan yang lain, dia adu domba. Yang ngadu domba, yang ngompori semua tukang namimah. Sama-sama di mata Allah Subhanahu wa taala sebagai tukang adu domba. Wa man wa'adha akhahu sirran faqad nasahu wa zanahu. Dan orang siapa yang orang menasihati sahabatnya, saudaranya secara sir, sembunyi-sembunyi dipanggil. Orang kalau menasihati dipanggil. Faqad nasahu wa zanahu. Dia betul-betul menasihati dan sudah memperbaiki orang tersebut. Orang salah, jangan disalahkan di depan umum. Panggil, cari omongan berdua. Ketika dia manggil ngomongnya enak, ya itu berarti sudah benar-benar nasihati dan memperbaiki dirinya. Tapi kalau coba nasihati di muka umum, dicela di muka umum, dinasihati di muka umum, jadinya apa? Jadinya fadhahahu wa syanahu. Merusak dia, memperburuk keadaannya dia. Dirusak mentalnya, karena dirusak di muka umum, dinasihati di muka umum, dan memperburuk dirinya. Orang yang dinasihati bukannya tambah baik, tambah buruk. Tambah benci, tambah melakukan hal tersebut. Wa man sama bi nafsihi fawqa ma yusawi raddahu Allahu ila qimatihi. Dan barang siapa yang membanggakan dirinya akan kedudukannya, maka sama Allah Subhanahu wa taala bakal dibalikkan. Bakal direndahkan. Jatuhkan harga dirinya. Rasa jadi tokoh, rasa jadi ini, suatu saat sama Allah bakal dijatuhkan. Suatu saat sama Allah Subhanahu wa taala bakal tidak ada harganya. Yang dikenang di masyarakat itu bukan orang kaya. Nah, kita tahu orang kaya 100 tahun yang lalu. Tidak tahu, siapa tidak tahu. Tapi siapa 100 tahun yang alim di dunia ini? Tahu. Setiap tahun kita peringati kholnya. Ali bin Muhammad al-Habsyi. Yang dikenal dari ilmunya, dari manfaat ilmunya, bukan dari kekayaan. Mungkin orang kaya meninggal dunia selesai sudah, kekayaannya diperebutkan sama warisan sama anak cucunya. Apa duit-duitnya semua diambil sama anak cucunya, istrinya bisa diambil orang lain, ya jelas meninggal dunia janda. Kalau masih tua, kalau masih muda diambil sama orang lain. Semua, mau secantik apapun istri kita, banyaknya harta kita, semua itu bakal meninggalkan kita semua. Pada dasarnya, pada akhirnya kita bakal sendiri. Semua itu bakal sendiri. Wa kana radhiyallahu anhu qad juz'a al-laila thalathata ajza. Terakhir ya. Beliau ini membagi malam-malamnya 3 bagian. Sepertiga buat nulis kitab, belajar. Sepertiga buat sholat. Sepertiga buat tidur. Normalnya orang. Imam Syafi'i ini, walaupun alimnya seperti itu, tapi normalnya orang. Ya ada istirahatnya, ada belajarnya, ada ibadahnya. Wa fi riwayatin wa ma kana yanamu min laili illa yasir. Beliau ini tidak tidur malam kecuali sebentar. Wa kana yahtimu fi kulli yawmin khatmah. Setiap hari hatam satu khataman. Aqala ma kadzabtu qad. Kata Imam Syafi'i, saya tidak pernah berbohong sama sekali. Hidupnya Imam Syafi'i tidak pernah berbohong sama sekali. Wala halaftu billahi shadiqan wala kadiban. Saya tidak pernah sumpah walaupun itu perkara yang benar atau yang bohong. Saya benar tapi tidak pernah sumpah atas nama Allah. Wallahi, walaupun ini benar. Apalagi bohong. Ma taraktu ghusl al-jum'ah qad. Saya tidak pernah meninggalkan mandi di hari Jumat. Mandi sunnah Jumat, mau Jumatan, tidak pernah tinggalkan Imam Syafi'i. Wa ma syaba'tu mundu 16 sanah illa syaba'tu tarahtahu min sa'ati. Saya tidak pernah kenyang selama 16 tahun. Rasakan kenyang tidak pernah. Pernah sekali, kemudian sama Imam Syafi'i dilokok sampai muntah. Dia tidak merasakan kenyang. Wa kana la yus'alu ahadan syai'an illa ahmarra wajhul haya. Tidak ada orang kemudian minta sama Imam Syafi'i kecuali mukanya Imam Syafi'i berubah merah, malu. Kenapa? Takut tidak bisa ngasih. Maka harus segera dikasih, harus segera diselesaikan. Wa farraqa 10,000 dinar fi majlisin wahid. Beliau pernah bersedekah 10.000 dinar di
di satu majelis. Dudukan sedekah 10.000 dinar. Wa kana katsirul asqam. Nah, Imam Syafi'i ini diuji sama Allah Subhanahu wa taala banyak penyakit. Orang kedudukannya tambah tinggi, ujiannya tambah banyak. Tambah diangkat derajatnya, tambah banyak kedudukan. Karena ujiannya sama Allah Subhanahu wa taala. Ulama, aulia itu tambah kedudukannya di sisi Allah, tambah ujiannya banyak. Imam Syafi'i ini termasuk ujiannya adalah sakit. Minhal bawasir. Termasuk daripada ujiannya Imam Syafi'i apa? Sakit bawasir, peser tapi darah. Keluar dari, mohon maaf, duburnya itu netes darah terus. Netes darah terus. Bagian juga bilang Imam Syafi'i ini penyakitnya juga kedutan. Kedutan. Matanya itu kedutan terus. Bayangkan, ngajar nih mata kedutan. Sumpeknya kayak apa? Nah, karena apa? Ini Imam Syafi'i terkenal di mana-mana. Jadi namanya disebut terus. Jadi kerasan terus. Kerasan-kerasan terus. Karena daiman tadahud dam, la yajlisu lil hadis illa wa tashatta yaqra'u dam fihi. Nah, beliau ini netes darah terus. Sehingga kalau beliau ini duduk ngajar hadis, di bawahnya itu ada ember. Nah, buat ngadai tetesan darah yang keluar dari duburnya Imam Syafi'i ini. Bayangkan ya, Imam Syafi'i itu umurnya mungkin 56 tahun sampai 63 tahun. Itu setiap harinya netes darah terus. Kalau bukan wali, ya mati sudah. Tidak ada dulu donor darah, tidak ada. Angka naikkan trombosit, tidak ada. Trombosit tidak tahu kok pakai ngangkat. Nah, tapi terus darah itu keluar. Kalau tidak jadi keramat Imam Syafi'i, sudah meninggal dunia. Ngajar kayak orang biasa, tidak ada orang keluar darah lemes, pasti lemes, pucat. Wakana muqtasidan fil libas. Kalau pakai baju sederhana, tidak mewah-mewah. Wakana naqshu khatamahu kafa billahi thiqatan. Di cincinnya itu tulisannya cukup bagi Allah sebagai sandaran li Muhammad bin Idris. Untuk Muhammad bin Idris ini Imam Syafi'i. Wakana hibah, orangnya itu wibawa, punya hibah. Ada orang yang kemudian kalau dia duduk sama kita, datang sama kita tidak berani aneh-aneh, tidak berani macam-macam. Tidak berani, istilahnya tingkah yang tidak normal. Nah, main HP aja tidak berani. Ini punya orang punya wibawa. Maka yaqulu ahabbu likulli muslim an yukthira salata ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya menginginkan setiap muslim ini untuk senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rabi' dakhaltu alaihi lailatan mat. Aqultu kaifa asbahta. Rabi' ini pernah datang kepada Imam Syafi'i di malam Imam Syafi'i mau meninggal dunia. Ditanyai sama Rabi', bagaimana keadaanmu wahai Imam Syafi'i? Kalau asbahtu minad dunya rahilah. Nah, keadaan saya hari ini saya dari dunia mau pergi, mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa li ikhwanihi mufariqan. Dan untuk saudara-saudara saya maka saya akan tinggalkan. Wa li ka'sil maniyah syariban. Dan saya akan menengguk namanya minuman kematian. Wa li su'i a'mali mulaqiyah. Dan saya nanti ini setelah ini bakal bertemu dengan buruknya amal-amal saya. Wa 'alal karimi waridan. Dan saya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Dermawan dan Maha Kaya. Allah Syafi'i ini termasuk daripada ulama yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran yang luar biasa. Nah, satu waktu ada satu ulama yang mau mengkhoza Imam Syafi'i, mau goda Imam Syafi'i. Orang ini Imam Syafi'i jahit baju. Kemudian datang satu orang, kau buat lengan kanannya sekecil mungkin lubangnya, lengan kirinya selebar mungkin. Kan jadinya aneh tuh, baju tangannya satu cekek, satu jonjeng. Nah, ditunggu di depan ketika baju itu disampaikan sama Imam Syafi'i. Ketika dipakai sama Imam Syafi'i, tangannya satu lebar, satu kecil. Alhamdulillah, ente ini memang punya dhok ente tingkatnya tinggi. Ente ini memang betul-betul ahli pakaian. Sekarang ke tangan saya kanan, lengannya kecil. Ketika saya nulis kitab, tinta itu tidak netes di lengan saya. Jadi tidak membajikan baju saya kotor. Yang kiri terlalu lebar, saya enak nih bawa buku, tinggal tak masuk ke dalam, terus tak kekep. Bayangin, satu kejadian apapun sama Imam Syafi'i diambil hikmah. Semua diambil kebaikannya. Kata Imam Syafi'i sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala itu meninggalkan Imam Syafi'i karena doanya satu ulama di masa itu. Imam Syafi'i ini hampir mematikan madhab-madhab yang ada pada saat itu karena alimnya Imam Syafi'i, sehingga ilmunya itu tersebar luas.
Sampai satu waktu satu ulama dia mimpi selamatkan madhab anak. Ketemu Imam Abu Hanifah wa ila Imam Malik. Dia bilang ketika dia bangun dia berpikir, ya betul apa yang diampaikan tadi dalam mimpi anak. Kalau ini terus Imam Syafi'i ini istilahnya panjang umur, akhirnya selesai madhab-madhab lain. Sudah Imam Syafi'i tok. Dunia ini Imam Syafi'i tok. Karena kitabnya Imam Syafi'i ini namanya Risalah. Dibaca sama Imam Ahmad bin Hanbal sebanyak 50 kali. 50 kali baca, 50 kali itu dapat faedah baru. Dapat sumber hukum baru, dapat keluar hukum baru. Bayang. Imam Syafi'i itu pernah tidur, tidak tidur semalam mikirkan satu hadisnya Nabi Muhammad SAW. Ya Umair, ma fa'alan Nughair. Umair ini satu sahabat Nabi yang masih kecil. Nughair itu burung peliharaannya dia. Nah, ketika burung peliharaannya ini Nughair ini meninggal dunia, Umair ini sedih, nangis. Rasulullah datang menghibur. Umair, apa yang terjadi sama Nughair? Hai Umair, apa yang terjadi sama Nughair? Burung ente ini meninggal. Itu hadis itu Imam Syafi'i bisa mengeluarkan 17 hukum fikih dari hadis itu. Gak nyambung loh ini sama fikih. Sahabat Nabi, burung piaraannya meninggal dihibur sama Nabi, bisa keluar 17 hukum. Itu Imam Syafi'i. Saking hebatnya Imam Syafi'i dalam istilahnya daki, meradali Al-Quran mulai dari fikih. Sampai akhirnya ulama ini bukan niat buruk sampai Imam Syafi'i, tapi biar kehidupan dunia ini seimbang, normal. Jangan kabeh Imam Syafi'i, jangan Imam Syafi'i. Konsekuensinya seorang yang doakan orang meninggal dunia itu bakal meninggal juga. Istilahnya karmanya. Orang doakan orang meninggal. Fulan ini sudah ruwet. Asal tak doa orang mati. Ya konsekuensinya dia bakal mati setelah itu. Dalam waktu itu cepat. Nah, memang umur biadillah. Tapi tatanannya seperti itu. Akhirnya ulama ini doakan Imam Syafi'i meninggal dunia. Imam Syafi'i kemudian meninggal dunia. Kemudian ulama ini tidak lama, seminggu setelah doakan Imam Syafi'i meninggal dunia, dia meninggal dunia. Nah, ketika Imam Syafi'i meninggal dunia, dia dapat khabar. Sebelum dapat khabar, dia mimpi. Dia lihat Nabi Adam meninggal. Lihat Nabi Adam, prosesi Nabi Adam meninggal. Nah, itu dia kaget, dia heran. Saya ini mimpi kok mimpi Nabi Adam meninggal. Tanya sama satu ulama hidayah tersebut, saya mimpi Nabi Adam meninggal. Oh, ini bakal ada satu ulama besar yang meninggal dunia. Nabi Adam itu sama Allah Subhanahu wa taala dikasih ilmu yang tidak orang-orang semua punya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'allama Adama asma'a kullaha." Nabi Adam dikasih semua pengetahuan yang ada di dunia ini. Semua bahasa, fikih, apapun Nabi Adam tahu. Nah, ketika ada gambaran Nabi Adam meninggal dunia, ada orang yang alimnya tahu hukum ilmu ini semua. Hebatnya, ini meninggal dunia, akan bakal meninggal dunia. Tidak lama datang kabar Imam Syafi'i meninggal dunia. Sebagian ulama juga bermimpi ketika Imam Syafi'i meninggal dunia itu dia lihat Rasulullah SAW meninggal. Mimpi Rasulullah SAW meninggal. Ini ada sesuatu bahwa akan ada ulama yang mungkin kedudukannya seperti Rasulullah bagi umatnya. Kedudukannya seperti Rasulullah bagi umatnya, manfaatnya seperti Rasulullah bagi umatnya, bakal meninggal dunia. Itu meninggalnya Imam Syafi'i seperti itu. Hakadha wallahu